sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rino Dukun Agung dalam Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Sabtu 25 April 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih untuk perlindungan-Mu terhadap kami selama pekan yang akan berakhir ini. Kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau memberikan kepada kami seorang penulis Injil yang luar biasa, dialah Santo Markus. Lewat kehadirannya, lewat kata-kata dan tulisannya, kami diajak untuk belajar menjadi sederhana dalam hidup, dalam kata, dan dalam karya-karya kami. Bukalah hati kami agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini, meresapkannya dalam hati dan mewartakannya dalam hidup dan karya kami. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi kabar baik. Para sahabat sekalian, Anda dan saya hanya bisa dipercaya dalam pewartaan, dalam kata-kata kita, ketika kita mampu untuk berdiri tegak dalam kebaikan atau menjadi orang baik. Pagi hari ini, ketika kita merayakan pesta Santo Markus, pengarang Injil, kita diingatkan tentang sosok seorang pribadi yang sangat sederhana. Sederhana dalam kata-katanya, dalam tulisan-tulisannya, yang menampilkan sisi atau aspek kemanusiaan dari para murid. Ketika kita merayakan pesta ini, kita diingatkan bahwa Markus telah menjadi kabar baik bagi kita, karena ia menerima kabar baik itu dari Allah, yakni Yesus putranya. Karena itu di tengah-tengah situasi dunia saat ini, kita dipanggil untuk menyadari bahwa kita adalah kabar baik untuk orang lain. Tapi bagaimana supaya kita dapat menjadi kabar baik? Maka hal yang pertama adalah kita menyadari
bahwa Yesus adalah kabar baik Bapa kepada kita. Kabar baiknya terletak dalam kerelaannya untuk menderita, wafat, mati untuk saudara dan saya. Karena kematiannya, kita lalu dibangkitkan untuk menjadi kabar baik bagi orang lain. Kedua, Anda dan saya dipanggil untuk menjadi kabar baik dan mewartakan kabar baik itu kepada orang lain. Di tengah dunia saat ini, ketika sarana-sarana atau alat-alat komunikasi kita akses dengan begitu mudah, maka tentunya kita menerima banyak informasi dari luar kepada kita, dari sahabat, dari teman, dari sanak keluarga, bahkan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Tetapi ketika kita menerima kabar atau informasi itu, pertanyaannya adalah, apakah kita mengecek bahwa apa yang kita terima itu adalah sebuah informasi yang benar? Ataukah ketika kita menerima lalu kita forward lagi atau mengirim lagi kepada orang lain tanpa mengecek kebenaran beritanya? Maka apa yang kita buat adalah kadang kita menjadi penyebar kabar bohong atau hoax bagi sesama kita. Ketiga, kadang kita berjuang untuk menjadi kabar baik bagi orang-orang di luar sana, tetapi seringkali kita lupa untuk menjadi kabar baik di rumah kita sendiri. Karena itu pagi hari ini saya katakan kepadamu bahwa Anda adalah kabar baik itu. Setiap suami harus mengatakan kepada dirinya di hadapan istri dan anak-anaknya bahwa aku adalah kabar baik bagi kalian. Demikian pun seorang istri harus berani tampil di dalam rumah dan mengatakan kepada suami dan anak-anaknya bahwa aku adalah ibu atau kabar baik bagi kalian. Demikian pun dilakukan oleh anak-anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak-anak. Kita semua adalah kabar baik. Karena itu di akhir pekan ini, betapa indahnya ketika kita duduk bersama dalam keluarga, lalu kita menceritakan atau men-sharingkan tentang kebaikan-kebaikan yang kita alami, yang kita terima dari anggota keluarga kita. Bukan berarti bahwa kita tidak mempunyai kekurangan dan kelemahan. Tidak, pasti ada. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk pertama yakin bahwa Anda adalah kabar baik Tuhan bagi sanak keluarga, bagi anggota keluargamu, dan sekarang bagikanlah kabar itu kepada mereka yang ada di dalam satu rumah. Semoga hari ini sungguh-sungguh menjadi akhir pekan yang menggembirakan, yang membawa sukacita dan kegembiraan bagi seisi rumahmu. Semoga demikian. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluargamu di dalam rumahmu di akhir pekan ini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.